Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kalau kalian dengar kata kartun, apa yang kalian pikirkan? Seru, lucu, menghibur. Ya, emang kartun itu tujuannya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Yang nggak lain adalah buat menghibur para pemirsa. Jadi kartun itu banyak banget. Dari yang terkenal kayak misalkan SpongeBob, Upin Ipin, Doraemon, ada juga Sheriff Kelly, Sofia, dan masih banyak banget. Tapi gimana kalau kartun yang harusnya lucu, seru, tapi punya misteri di baliknya gitu. Nah, seperti yang akan aku bahas di video ini. Oke, di hari yang biasa-biasa aja ini aku bakalan ngebahas teori konspirasi dari kartun-kartun yang paling terkenal di dunia. Yang pertama adalah SpongeBob. Untuk kartun yang satu ini, siapa yang nggak kenal gitu. Bahkan ini tuh masih sering tayang di TV dan jadi tontonan nggak cuma anak kecil, bahkan orang dewasa juga seneng sama kartun yang satu ini. Kalau ngomongin soal kartun yang satu ini, itu pasti kocak, karakternya lucu-lucu, terus ada yang khas dari Squidward, Tuan Crab, Patrick, SpongeBob-nya sendiri itu mereka punya karakter yang khasnya sendiri-sendiri. Jadi berawal dari Stephen Hillenburg, dia adalah pencipta kartun SpongeBob pada akhir tahun 90-an. Ternyata dia adalah mantan peneliti biologi laut. Nah, dari latar belakang Stephen inilah teori mengerikan itu muncul. SpongeBob ternyata upaya untuk menutupi sebuah pulau yang hancur dan tercemar radiasi nuklir. Nama Bikini Bottom yang menjadi kota dari tempat tinggalnya para ikan-ikan di SpongeBob diambil dari pulau karang bernama Bikini Atoll yang digunakan sebagai tempat uji coba senjata nuklir berbahaya. Kejadian ini dilakukan sejak 1946 hingga 1958. Nah, teori ini sempat viral pada zamannya dan untungnya nggak sampai ngebuat produksi SpongeBob ini harus ditutup gitu. Nggak sampai ngebuat efek yang parah gitu sampai SpongeBob dilarang tayang gitu. Nah, untuk kartun yang satu ini kalian juga udah banyak yang kenal sama tokoh Aladdin ini, yaitu seorang pria yang menemukan lampu ajaib yang berisi jin gitu. Karakter ini sempat hits pada tahun 90-an yang ditunggu banyak anak di seluruh dunia tiap minggunya. Tapi apakah kalian tahu kalau setting waktu dari kartun ini adalah di masa depan, guys? Setelah bumi sempat hancur karena perang gitu. Ya, perang diprediksi bakalan ada lagi setelah perang dunia setelah perang dunia pertama, terus perang dunia ketiga, dan diprediksi bakalan ada perang lagi gitu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan jin yang mengaku telah tidur selama 10.000 tahun. Artinya di masa depan nanti mungkin ada perang yang menyebabkan bumi harus kembali ke era kemunduran di mana teknologi telah punah. Selanjutnya ada Donald Duck, karakter bebek yang selalu marah-marah. Tapi apakah kalian tahu kalau aslinya dia ini baik, guys? Gak pernah marah-marah. Tapi kenapa kok sekarang marah-marah gitu? Jadi dulu pas Perang Dunia Kedua berlangsung, episode yang hadir berbeda. Karakter Donald Duck yang awalnya kalem jadi suka marah-marah. Bahkan sama keponakannya sendiri pun dia kayak temperamental banget gitu. Karakter ini menjadi khas setelah selama puluhan tahun gak diganti lagi. Donald Duck dikenal sebagai bebek yang selalu marah terus-menerus. Sebuah penelitian mengatakan kalau Donald Duck adalah simbol kemarahan manusia akan perang gitu. Donald Duck juga mengalami gangguan mental berupa post traumatic stress disorder sampai sekarang. Terus selanjutnya ada Tom and Jerry. Kalian pasti tahu kucing dan tikus yang selalu kejar-kejaran, dan selalu aja si tikus yang menang, yaitu Jerry. Kartun ini dibuat tahun 1940, tahun yang sama saat terjadi agresi tentara Inggris dan tentara Jerman. Sebuah teori menyebutkan kalau Tom adalah simbol dari Inggris dan Jerry adalah simbol dari Jerman. Dan apapun yang terjadi, selalu aja
Jerry yang menang. Entah benar atau tidak, tapi beberapa orang yakin kalau karakter Tom dan Jerry adalah wujud para seniman dalam menyindir perang yang gak ada habisnya. Apakah kalian pernah memperhatikan karakter Charlie Brown dari serial Peanut yang ada karakter anjing Snoopy-nya gitu? Ada berapa rambutnya? Ada 3 helai. Tapi hal yang harus kalian tahu dari teori dibalik pembuatan karakter yang unik ini adalah karakter ini terinspirasi dari penderita kanker yang selama hidupnya selalu merasa depresi karena harus berurusan dengan prediksi waktu meninggalnya dan juga gugurnya rambut perlahan-lahan saat menjalani kemoterapi. Charlie Brown adalah simbol dari penderita kanker yang gak pernah merasakan kebahagiaan. Dia selalu susah menjalin hubungan pertemanan, apalagi kalau dia mikirin soal hidupnya yang gak lama lagi. Tapi teori ini dianggap hanya sebagai cocok logi karena Charlie Brown ini memiliki 3 rambut seperti penderita kanker dan gak pernah tumbuh lagi. Kalian pasti kenal Shaggy di kartun Scooby-Doo, tapi gimana kalau ternyata Shaggy adalah pecandu marijuana? Hal ini diperkuat dari penampakan Shaggy sedang merokok di beberapa episode. Para fans mengakui kalau Shaggy itu merokok marijuana yang membuat dia sering berhalusinasi dan melihat anjing kesayangannya itu bisa bertingkah laku kayak manusia, bahkan bisa bicara gitu, yaitu Scooby-Doo. Kemampuan Shaggy dan Scooby-Doo berkomunikasi dianggap sebagai efek samping dari mabuk marijuana. Dugaan kalau Shaggy benar-benar pecandu adalah datang saat ada pertunjukan teatrikal Scooby-Doo di mana tokoh Shaggy itu jatuh cinta sama seorang yang bernama Mary Jane, dan itu adalah plesetan dari marijuana. Dan nama Dobby bukan hanya nama tengah dari anjingnya, tapi itu adalah nama lain dari marijuana di beberapa daerah negara barat. 3 anak yang punya kekuatan super, nggak tahu siapa, lupa aku namanya siapa. Yang aku ingat tuh cuma Bubble. Mereka tuh tinggal bersama Profesor Utonium. Nah, seperti ini wajahnya. Kalau kalian tahu karakter Samurai Jack seperti ini, itu mereka kayak mirip gitu. Samurai Jack itu diyakini dari masa lalu dan Profesor Utonium itu dari masa depan. Teori konspirasi ini muncul dari latar belakang penciptaan 2 karakter yang terkenal ini. Karakter Samurai Jack ini dibuat oleh Genndy Tartakovsky yang merupakan anggota direktor saat Powerpuff Girls ini dibuat dan menjadi booming pada zamannya. Profesor Utonium itu pergi ke masa lalu untuk berperang dengan roh yang bernama Aku. Nah, kembali lagi ke SpongeBob. Ternyata ada sebuah teori yang mengatakan kalau kartun SpongeBob ini adalah simbol dari Seven Deadly Sins, yaitu 7 dosa mematikan yang dimiliki oleh manusia. SpongeBob adalah simbol nafsu, Squidward itu adalah simbol kemurkaan, Plankton adalah simbol iri, Tuan Crab simbol dari keserakahan, Sandy simbol dari keangkuhan, terus Patrick dan Gary adalah simbol dari kerakusan dan kemalasan. Ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan kalau semua karakter yang ada di dunia Winnie the Pooh ini adalah pecandu narkoba. Hah? Kok bisa gitu? Dan yang paling sehat itu adalah Owl, si burung hantu. Teori konspirasi ini muncul karena Owl itu selalu jadi tempat buat curhat. Jadi dia kayak psikiater gitu, di tempat buat keluh kesahnya para warga Winnie the Pooh ini, guys. Teori ini menyebutkan kalau Owl adalah bandar narkoba dan orang yang datang itu tujuannya untuk mendapatkan obat. Dan banyak juga loh yang percaya sama teori konspirasi ini. The Smurf, yang dimana karakternya tuh lucu-lucu, imut-imut, itu nggak ngebuat kartun yang satu ini lepas dari teori konspirasi. Jadi ada teori yang mengatakan kalau The Smurf ini adalah perwujudan dari The Ku Klux Klan atau Triple T. Karena para Smurf dan Papa Smurf itu nyaris
sama dengan pakaian Ku Klan. Smurf memakai pakaian putih dan juga topi panjang seperti pakaian yang digunakan oleh Ku Klan. Terus pakaian pemimpin Ku Klan ini memakai topi merah, dan topi merah itu sama persis seperti yang digunakan pemimpin Smurf. Gimana menurut kalian? Apakah ini tuh cuma kebetulan atau The Smurf ini terinspirasi dari sekte Ku Klan? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah. Dan itu tadi adalah teori konspirasi dari kartun-kartun yang terkenal di dunia. Mungkin ada beberapa atau bahkan semuanya kalian pernah nonton di TV, entah YouTube atau bahkan media lainnya. Ya, oke, mungkin segitu aja dulu video kita kali ini, dan see you the next day, see you the next time, all of you all. Ini kalau ada yang mau ditambahin atau bahkan kritik, saran, kalian bisa langsung aja komen di bawah, atau kalau perlu kalian bisa DM di sini DM TikTok atau YouTube, nggak ada YouTube, DM TikTok atau Instagram sama aja.